warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Muhammad NIM B200-200-310, yang kedua Anissa Rizkasari NIM B200-200-320, yang ketiga Muhammad Satrio Prabowo NIM B200-200-329, yang keempat Ananda Laili Fakriyah NIM B200-200-337. Kami di sini akan mempresentasikan akuntansi biaya yang berjudul Biaya Overhead Pabrik. Oke teman-teman, mari kita mulai. Apa itu biaya overhead pabrik? Biaya overhead pabrik adalah semua kos produksi atau pemanufakturan yang tidak dapat secara langsung diidentifikasikan dan dialokasi pada produk. Penggolongan biaya overhead pabrik. Ada 3 golongan dalam biaya overhead pabrik. Yang pertama, penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Golongan yang kedua, penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Golongan yang ketiga, penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, maka biaya overhead pabriknya adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, biaya bahan penolong. Kedua, biaya reparasi dan pemeliharaan. Ketiga, biaya tenaga kerja tidak langsung. Keempat, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Kelima, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Keenam, biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Ditinjau dari perilaku unsur-unsur biaya overhead pabrik dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya overhead pabrik dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, biaya overhead pabrik tetap. Kedua, biaya overhead pabrik variabel. Dan yang terakhir, biaya overhead pabrik semi variabel. Selanjutnya, penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Biaya overhead pabrik digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama, biaya overhead pabrik langsung departemen, merupakan biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan memiliki manfaat hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Yang kedua yaitu biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Biaya overhead pabrik ini manfaatnya adalah dapat dinikmati lebih dari satu departemen. Selanjutnya, alasan mengapa pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan. Ada beberapa alasan yaitu teman-teman. Yang pertama, pembebanan biaya overhead pabrik atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi seringkali mengakibatkan berubahnya harga pokok persatuan produk yang dihasilkan dari bulan yang satu ke bulan yang lain. Jadi apabila biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dibebankan kepada produk, maka harga pokok produksi persatuan mungkin akan berfluktuasi karena beberapa sebab, yaitu yang pertama, perubahan tingkat kegiatan dari bulan ke bulan. Yang kedua, perubahan tingkat esensial produksi. Yang ketiga, adanya biaya overhead pabrik yang terjadi secara sporadik, menyebar tidak merata selama 1 tahun. Yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik tertentu sering terjadi secara teratur pada waktu tertentu. Alasan pembebanan yang kedua yaitu dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan menggunakan metode harga pokok pesanan, manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi persatuan pada saat pemesanan selesai dikerjakan. Selanjutnya, langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Ada 3 langkah
yang harus kita lalui, yaitu yang pertama menyusun anggaran biaya overhead pabrik, yang kedua memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk, yang terakhir yaitu menghitung tarif biaya overhead pabrik. Selanjutnya, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Ada 3, yaitu kapasitas teoritis, theoretical capacity. Apa sih itu? Merupakan kapasitas pabrik atau sesuatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu kapasitas normal. Normal capacity adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu kapasitas sesungguhnya yang diharapkan atau expected actual capacity adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Langkah selanjutnya yaitu memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Satuan produk itu dapat dicari dengan rumus tarif BOP per satuan sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan. Selanjutnya, biaya bahan baku. Kita dapat mencarinya dengan rumus persentase BOP dari biaya bahan baku yang dipakai sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikali 100%. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung. Persentase BOP dari biaya tenaga kerja langsung dapat dicari dengan cara taksiran BOP dibagi dengan taksiran biaya tenaga kerja langsung dibagi 100%. Selanjutnya, yaitu memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Kita dapat mencarinya dengan rumus, yaitu kita mencari jam tenaga kerja langsung menggunakan rumus tarif biaya BOP per jam tenaga kerja langsung sama dengan taksiran BOP dibagi dengan taksiran jam tenaga kerja langsung. Jika kita mencari jam mesin, kita menggunakan rumus tarif BOP per jam kerja mesin sama dengan taksiran BOP dibagi dengan taksiran jam kerja mesin. Selanjutnya, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Setelah tingkat kapasitas yang akan dicapai dalam periode anggaran yang telah ditentukan dan anggaran biaya overhead pabrik telah disusun serta dasar pembebanannya telah dipilih dan diperkirakan, maka langkah terakhirnya adalah menghitung tarif biaya overhead pabrik dengan rumus tarif biaya overhead pabrik sama dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan dibagi dengan taksiran dasar pembebanan. Pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif. Pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dalam metode full costing. PT Elionasari menerima 100 macam pesanan dan menghabiskan waktu pengerjaan sebesar 75.000 jam mesin dalam tahun 2021. Maka biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk adalah sebesar Rp10.500.000 yang dihasilkan dari Rp140 dikalikan 75.000 jam mesin dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya overhead pabrik di sisi debit sebesar Rp10.500.000 dan biaya overhead pabrik yang dibebankan di sisi kredit sebesar Rp10.500.000. Pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dalam metode variable costing. PT Elionasari menggunakan metode variable costing. Maka biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk adalah sebesar Rp5.437.500 yang dihasilkan dari Rp72,50 dikalikan 75.000 jam mesin dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses biaya overhead pabrik di sisi debit sebesar Rp5.437.500 dan biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan di sisi kredit sebesar Rp5.437.500.
Pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam metode full costing. Dan yang kedua, pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya dalam metode variable costing. Selanjutnya, kita akan membahas perhitungan dan analisis selisih biaya overhead pabrik dengan metode full costing. Biaya overhead pabrik sendiri mempunyai dua macam selisih. Selisih yang pertama yaitu selisih anggaran, selisih kedua yaitu selisih kapasitas. Selisih anggaran sendiri yaitu selisih antara anggaran biaya overhead pabrik dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Untuk selisih kapasitas, yaitu selisih yang timbul akibat kapasitas yang sesungguhnya berbeda lebih atau kurang dari kapasitas yang dianggarkan. Di sini kita langsung ke contoh pembahasan soal. PT Radian, sebuah perusahaan di Malang, mencatat data tentang BOP-nya untuk tahun 2009 sebagai berikut. Anggaran BOP pada kapasitas normal yang direncanakan sebanyak 40.000 jam kerja mesin adalah BOP variabel sebesar 1.450.000, BOP tetap sebesar 1.350.000, dan BOP sesungguhnya pada kapasitas 37.500 jam kerja mesin sebesar 2.675.000. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung selisih pembebanan BOP dan disuruh menganalisa selisih biaya overhead pabrik. Untuk menghitung selisih lebih atau kurang pembebanan BOP, maka kita perlu membagi tarif BOP pada jam dengan kapasitas normal. Yang pertama, BOP variabel sebesar 1.450.000 dibagi 40.000 sama dengan 36,25. Kemudian BOP tetap sebesar 1.350.000 dibagi 40.000 sama dengan 33,75. Setelah dijumlahkan, maka kita akan menemukan tarif BOP sebesar Rp70 per jam kerja mesin. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan jumlah BOP yang sesungguhnya dengan kapasitas 37.500 jam sebesar 2.675.000 dengan jumlah BOP yang dibebankan sebesar 2.625.000. Jumlah BOP yang dibebankan sendiri didapatkan dari kapasitas jam sebesar 37.500 dikalikan dengan jumlah tarif BOP sebesar Rp70. Setelah dijumlahkan, maka kita akan menemukan selisih kurang dibebankan atau rugi sebesar Rp50.000. Selanjutnya kita akan menganalisis selisih biaya overhead pabrik menggunakan dua macam selisih. Yang pertama selisih anggaran dan yang kedua selisih kapasitas. Kita membahas selisih anggarannya terlebih dahulu. Jadi selisih anggaran sendiri itu mempunyai dua metode. Metode pertama yaitu dengan mengurangi BOP yang sesungguhnya sebesar 2.675.000 dengan anggaran BOP pada kapasitas sesungguhnya. Nah, untuk mencari anggaran BOP pada kapasitas sesungguhnya ini, kita perlu menjumlahkan BOP tetap sebesar 1.350.000 dengan BOP variabel sebesar 1.359.375 rupiah. BOP variabel sendiri ini didapatkan dari kapasitas jam kerja sebesar 37.500 dikali dengan tarif BOP variabel sebesar Rp36,25. Setelah dikurangkan, ketemulah selisih anggarannya sebesar Rp34.375 yang merupakan laba. Kemudian untuk metode yang kedua yaitu BOP yang sesungguhnya sebesar 2.675.000 dikurangi anggaran BOP tetap sebesar 1.350.000 yang akan menghasilkan BOP variabel sesungguhnya sebesar 1.325.000. Kemudian dikurangkan lagi nih dengan BOP variabel dibebankan sebesar Rp1.359.375. Maka ketemulah selisih anggarannya sebesar Rp34.375 yang merupakan laba.
Kemudian untuk selisih kapasitas dengan metode pertama, yaitu BOP tetap yang dianggarkan sebesar 1.350.000 dikurangi BOP tetap yang dibebankan sebesar 1.265.000. Untuk BOP tetap yang dibebankan sendiri didapatkan dari jam kerja kapasitas sebesar 37.500 dikali dengan tarif BOP tetap sebesar Rp33,75. Maka jika setelah dikurangkan akan menghasilkan selisih kapasitas sebesar Rp84.375. Untuk metode kedua, kapasitas normal sebesar 40.000 jam dan kapasitas yang sesungguhnya 37.500 jam. Setelah dikurangi, maka akan mendapatkan kapasitas yang tidak terpakai sebesar 2.500 jam. Kemudian kita kurangin lagi dengan tarif BOP tetap pada jam sebesar Rp33,75, maka akan menghasilkan selisih kapasitas sebesar Rp84.375 yang merupakan rugi. Berdasarkan analisa tersebut yang sudah kita hitung tadi, dapat diketahui bahwa untuk mencari total selisih yaitu dengan cara selisih anggaran yang merupakan laba sebesar Rp34.375 dikurangi dengan selisih kapasitas yang merupakan rugi sebesar Rp84.375. Maka ketemulah total selisihnya yaitu sebesar Rp50.000. Untuk perhitungan dan analisis selisih biaya overhead pabrik dengan metode variable costing tidak membebankan biaya overhead pabrik tetap kepada produk, maka tidak ada selisih yang dihitung yang bersangkutan dengan kapasitas. Selanjutnya, perlakuan terhadap selisih BOP. Jadi, apabila selisih tersebut terjadi karena kesalahan penentuan tarif BOP atau karena hal-hal di luar masalah efisien, maka selisih tersebut dibagikan ke perkiraan persediaan barang dalam proses persediaan barang jadi dan harga pokok penjualan. Dan apabila selisih tersebut terjadi karena masalah efisien atau karena kapasitas sesungguhnya lebih atau kurang dari kapasitas normal, maka selisih tersebut harus ditutup ke perkiraan harga pokok penjualan. Cara ini merupakan cara yang paling umum dipakai. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang biaya overhead pabrik. Jika ada salahnya, kami mohon maaf. Dan terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.